Pemirsa, adanya gelaran JFC yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini menjadi angin segar untuk semua kalangan. Namun bagaimana persiapannya, kita akan bahas lengkapnya hanya di Tajam Dialog. Nah, baiklah, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Budi Setiawan selaku Presiden Jember Fashion Carnaval melalui telekonferensi nih. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam semuanya. Nah itu malam Pak Iwan, salam sehat selalu Pak ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Menteri ya Pak Iwan ya. Sebentar ya Pak. Baik. Mas Menteri, ya seperti yang kita tahu kan pandemi ini membuat industri pariwisata dan event menjadi terpuruk. Tapi seberapa parah sih dampaknya secara keseluruhan selama lebih dari setahun ini Pak? Ya, sangat memprihatinkan. Kita sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini menghidupi 34 juta jiwa. Dan dari 34 juta jiwa ini terjadi penurunan penjualan mulai dari pariwisatanya, wisatawan mancanegara turun 75%, wisatawan nusantaranya turun 30%. Kita lihat ekonomi seperti di Bali, di Kepulauan Riau dan di pusat-pusat pariwisata itu negatif semuanya. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya ekonomi kreatif ini harusnya bisa bangkit dengan penyelenggaraan events, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan yang ingin saya garis bawahi, sektor ini menyumbang 1.100 triliun ke ekonomi kita. Nah berarti kalau kita mulai bisa membangun kembali optimisme, beradaptasi dengan teknologi digital dan kembali melakukan event sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita punya juga nih desa-desa wisata yang bisa kita gunakan sebagai pemantik daripada pembangunan ekonomi rakyat. Saya yakin kita pariwisata akan bangkit kembali. Yakin dan ekonomi kreatif juga. Optimis, yakin. Semangat. Nah, sekarang kita tanya dulu ke Pak Iwan ya. Pak Iwan. Ya. Dampak apa Pak yang Bapak rasakan karena pandemi ini Pak? Silakan Pak. Ya, secara langsung sama ya. Seluruh pelaku event mengalami ruang yang nyaris hilang untuk unjuk karya secara langsung di ruang terbuka publik. Namun di sisi lain tentu saja ada hal yang positif yang harus segera kita sikapi. Jadi terbukanya ruang kreatif baru, yaitu konten-konten virtual dalam hal ini. Jika tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah semakin baik secara keseluruhan, tentu saja nanti konten-konten kreatif yang baru ini jika dikolaborasikan dengan konten sebelum pandemi akan memasuki level tingkat event yang jauh lebih maju. Semangat kita adalah demikian. Ya, Oke, baik. Jauh lebih maju ya Pak ya. Amin. Nah Pak Iwan sebentar ya, kita kembali mau nanya sama Pak Mas Menteri nih. Mas Menteri, kalau selama pandemi ini kan kita pada akhirnya harus menyesuaikan dengan kebiasaan new normal atau kebiasaan normal baru. Salah satunya itu adalah CHSE ini. Nah kalau untuk event-event sendiri, panduan untuk CHSE protokol kesehatannya bagaimana? Mas? Ya, harus dilakukan secara ketat dan disiplin. Dan ini kita nggak boleh ada toleransi, dan Kemenparekraf telah menerbitkan buku panduan CHSE ini yang dapat diikuti oleh penyelenggara. Jadi nanti mudah-mudahan secara umum kita melaksanakan 3M, 3T juga ke depan, dan dengan vaksinasi yang lebih terdistribusi, saya ngelihat Vince dan Desta nih kelihatannya akan banyak order nih ke depan. Amin. Yes Pak. Yes. Optimis, semangat. Semangat. Amin. Alhamdulillah. Nah, Mas Menteri mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Iwan nih. Oke, Mas Iwan apa kabar? Piye kabare di Jember? Alhamdulillah sangat baik sekali Bapak Menteri. Terima kasih banyak. Saya nih keren banget. Terima kasih. Saya salah satu yang sangat mengamati Jember Fashion Carnival, dan setelah 1 tahun ini kita menghadapi pandemi, inovasi-inovasi seperti apa yang sudah disiapkan Mas Iwan dan tim agar di 2021 ini Jember Fashion Carnival yang udah hits seluruh dunia ini bisa kembali disajikan untuk masyarakat. Iya, baik, tentu saja ya. Yang pertama adalah adaptasi struktur organisasi untuk mendukung perluasan jaringan dalam skala nasional maupun internasional.
terutama di ranah kegiatan, budaya, wisata, dan event. Lalu yang kedua adalah perintisan program Sister City dalam tourism and culture. Ini adalah sebagai inovasi. Berikutnya adalah kolaborasi penyelenggaraan internasional World Kids Carnival di 2020 kemarin dengan dukungan dari Kemenparekraf, Kemenlu, Kemendikbud, dan Kominfo yang melibatkan 13 negara secara virtual. Lalu kemudian di Jember Fashion Carnival juga saat ini adalah pengembangan sektor ekonomi kreatif khususnya di bidang fashion, musik, dan fotografi. Demikian. Demikian. Tentunya nih ya, sebentar ya Mas Menteri ya. Tentunya peluncuran acara Karisma Event Nusantara ini kan jadi harapan untuk kita semua nih. Ya. Nah, khusus untuk para pelaku seperti Pak Iwan. Nah, kalau Iya. Mas Parto sendiri harapannya Bukan Mas Parto dong. Mas Sorry, Iwan. Pak Iwan sendiri harapannya seperti apa, Pak? Silakan. Sembarangan aja. Silakan Mas Denny Malik. Bukan, Iwan. Iwan, silakan Mas Iwan. Silakan. Pak. Mirip. Baik. Kalau karisma itu di kita juga ada arti sendiri tuh, kangen rindu setengah mati ini. Ya. Bisa Jadi aja. harapan kami adalah tiap daerah di Nusantara nanti akan dapat menggelar event yang secara langsung nanti akan membangkitkan energi dunia pariwisata. Tentu saja nanti dengan dukungan secara intensif dan terpadu dari Kemenparekraf, terutama untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dan bersahabat bagi pelaku event. Bisa gercep, geber, dan gaspol. Gaspol, gas, Pak Iwan ya. Mungkin Mas Menteri mau menambahkan untuk kedepannya dari pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Harapannya. Saya ingin membagi optimisme, saya ingin menebarkan harapan. Saya ingin agar pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit dalam panduan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya ingin kita berinovasi, beradaptasi, berkolaborasi. Ada desa wisata, ada teknologi digital, ada hybrid. Dan teman-teman untuk penyelenggaraan kegiatan event sudah dengar sendiri. Pak Presiden bicara, Pak Kapolri juga sudah memberikan arahan pada saat itu. Yang penting kita patuh terhadap protokol kesehatan dan bersinergi dengan aparat setempat. Insya Allah event ini akan membangkitkan semangat kita. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Jember Fashion Carnaval, Mas Budi Setiawan. Assalamualaikum Mas, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salah ya Mas ya? Biasanya kan selamat datang di studio Jember 1 TV, kalau sekarang kebalikannya ya Mas? Iya, selamat datang di JFC Center. Senang bisa bertemu dengan Mas Iwan ini. Bagaimana Mas? Masih sehat ya? Tetap semangat ya Mas Sehat ya? sekali, alhamdulillah. Semangat juga, semangat juang 45. Semangat juang 45 walaupun di tengah pandemi. Bagaimana kabarnya JFC saat ini Mas? Nah itu dia. Sudah ditunggu oleh halayak umum ini Mas? Iya. Iya. Pastinya begitu ya. Iya. Karena 2021 sekarang, 2020 kemarin Iya. relatif kita tidak menyelenggarakan event dalam gelaran yang spektakuler seperti tahun-tahun Benar sebelum sekali pandemi kan ya. Mas Iwan. Iya. Nah, tapi 2020 kemarin kita sempat menyelenggarakan virtual World Kids Carnival Iya. yang diikuti oleh 13 negara peserta. Benar. Ya. Nah, untuk 2021 ini ada satu rencana baik insya Allah. Iya. Kita berencana akan menggelar Jember Fashion Carnival di bulan Agustus mendatang dalam gelaran yang spektakuler. Nah itu dia, berarti info yang sudah beredar di masyarakat juga sudah benar-benar A1 sepertinya ya Mas ya, sudah benar-benar akurat ini. Insya Allah. Bagaimana Mas? Insya Allah. Persiapannya sendiri Mas? Iya, doakan saja bahwa semua nanti dapat berjalan dengan baik. Ya. Amin. Jadi kenapa kita di tahun 2021 ini mulai berani untuk menancapkan satu rencana untuk menggelar penyelenggaraan JFC secara spektakuler ya. Tapi nanti tentu saja ada beberapa modifikasi. Nah, Ya. Yang pertama adalah pernyataan dari Menteri Pariwisata bersama dengan Bapak Kapolri beberapa waktu yang lalu bahwa mulai dibuka ruang untuk penyelenggaraan kegiatan atau event. Ya, tentu saja dengan penerapan protokol CHSE atau Clean Health, Safety and
environment sustainability Ya. yang ketat. Nah ini berarti satu sinyal yang baik bagi kita sebagai pelaku event. Iya, Kita melihat sinyal ini positif sekali. benar. Lalu yang kedua, beberapa waktu lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan launching Karisma Event Nusantara, Mbak Prima. Iya. Jadi itu adalah rangkaian event yang nanti akan menjadi agenda-agenda event nasional di Indonesia. Ya, pelaksanaannya waktu itu bagaimana Mas Iwan? Keajaiban ya sebenarnya. Jadi di dalam launching yang diikuti secara langsung oleh masyarakat Indonesia juga melalui beberapa stasiun televisi nasional. Iya. Di sana Jember Fashion Carnaval mendapatkan kesempatan untuk sebagai satu-satunya yang sempat melakukan dialog langsung dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno selaku Luar Menteri biasa Pariwisata dan Ekonomi sekali. Kreatif. Suatu kebanggaan ya Mas. Awalnya sempat mengira nggak akan diberi kesempatan Iya. yang seperti itu Mas Iwan. Iya, tentu saja itu adalah kesempatan istimewa ya. Di antara begitu banyak penyelenggara event, Iya. Jember Fashion Carnaval terpilih sebagai satu yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk hadir di sana berdialog secara langsung dengan Bapak Menteri. Iya. Nah, di sanalah kita melihat ini tanda kedua yang positif nih, setelah sinyal yang pertama ya. Nah, jadi dua hal ini bagi kita merupakan sebuah momentum. Kita berharap bahwa penyelenggaraan JFC di bulan Agustus nantinya itu akan menjadi semacam pembangkit energi juga bagi dunia pariwisata di Jember khususnya, lalu kemudian di Indonesia pada umumnya, Iya. termasuk juga para pelaku-pelaku tourism dalam hal ini. Kira-kira gitu, Pak Prima. Kemudian sebenarnya apa yang benar-benar melatar belakangi Mas agar event ini tuh bisa tetap dilaksanakan walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, entah sampai kapan ini Mas Iwan? Iya. Apa sih Mas? Tentu saja ada hal yang melatar belakangi ya. Kenapa Jember Fashion Carnaval berupaya agar tahun ini kita sudah mulai dapat menginisiasi berlangsungnya sebuah penyelenggaraan event. Ya. Satu, kita berharap melalui event JFC ini nanti sekaligus akan bisa menjadi sebuah percontohan yang baik bagi para pelaku-pelaku event yang lain untuk bagaimana di dalam masa pandemi ini tetap bisa menggelar sebuah event besar dengan protokol yang baik. Berarti di sini bukan sekedar berbicara tentang bagaimana kita memanage eventnya, tapi juga bagaimana kita harus mengkomunikasikan ini kepada masyarakat luas. Karena tidak terlepas dari peran masyarakat luas nantinya untuk setiap event dapat terselenggara sesuai dengan protokol pandemi yang ada. Nah, itu dia yang menjadi tantangan tertentu ya Mas Iwan. Menjadi tantangan yang sangat besar sekali, Mbak Prima, sangat besar sekali dalam hal ini. Dan itu yang merupakan perbedaan antara pelaksanaan JFC sebelumnya juga pelaksanaan JFC yang akan digelar di bulan Agustus nanti ya Mas Iwan. Iya, Nah, betul. untuk sementara kondisi atau syarat agar event tersebut dapat digelar ini bagaimana Mas? Iya, saya rasa dalam momen ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik dan penting sekali, terutama bagi kami untuk berkesempatan menyampaikan kepada masyarakat Jember, pada khususnya yang akan menjadi tuan rumah insya Allah bulan Agustus mendatang untuk gelaran event JFC Jember Fashion Carnaval. Jadi ada prasyarat dalam hal ini yang wajib untuk diikuti agar event dapat diselenggarakan. Jadi tanpa terpenuhnya prasyarat ini, event dapat dibatalkan atau harus ditunda. Ya. Yang terpenting adalah prasyarat pertama, tidak terjadi perubahan zona dari zona non merah menjadi zona merah di tempat gelaran event diselenggarakan. Berarti dalam hal ini masyarakat harus memahami protokol kesehatan. Ya. Lalu yang kedua, tidak muncul klaster event di dalam penyelenggaraan event-event besar yang lain di luar Jember Fashion Carnaval. Karena andai kata itu terjadi, tentu saja ini dapat berpengaruh juga terhadap kebijakan gelaran event yang lain. Ya. Nah, karena ini nanti untuk konsepnya sendiri kita akan jelaskan untuk JFC tahun ini itu seperti apa agar masyarakat kita harapkan dapat memahami dengan baik. Mengapa penyelenggaraan ini dilakukan dengan konsep seperti itu? Ya.
Kira-kira begitu Pak Prima, nanti kita akan jelaskan. Itu sepertinya ditahan dulu ya Mas Ditahan Iwan. dulu. Biar lebih penasaran ini pemirsanya, bagaimana sih, apa sih perbedaannya JFC yang sebelumnya juga JFC yang akan digelar di bulan Agustus nanti. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.